kehidupan sukses dan tidaknya di dunia maupun di akhirat, ya kuncinya takwa ini sudah. Makanya unik sekarang ini, ada orang sholat nggak pernah, ya kan, Al-Quran nggak pernah dibaca, pengen sukses. Dari mana? An Rasulillah, dari baginda Nabi Muhammad SAW, bahwasanya Nabi Muhammad bersabda, ittaqillah, takutlah kepada Allah, haitsuma kunta, dimanapun kamu berada, pada posisi apapun, pada waktu kayak apapun, pokoknya takutlah kepada Allah. Ya. Kalau kita berbicara takwa ini sangat luas. Tapi intinya takwa itu membangun hubungan baik kepada Allah dan membangun hubungan baik dengan sesama manusia. Makanya kalau kita bertamu ke seseorang, maka ingat ittaqillah, bangun hubungan baik dengan tuan rumahnya. Kalau kita dengan tetangga, bangun hubungan baik dengan tetangga. Kalau kita dengan kawan, bangun hubungan baik dengan kawan-kawan kita, sohib-sohib kita. Kalau kehidupan kita seperti itu, senantiasa menghadirkan rasa takut kepada Allah, maka kehidupan kita akan selamat dunia dan akhirat. Begitu juga, jangan dianggap remeh. Takwa kepada Allah ini jangan dikira nggak ada fungsinya. Ya, kehidupan sukses dan tidaknya di dunia maupun di akhirat, ya kuncinya takwa ini sudah. Ya. Orang itu kalau sudah takwa, dunianya pasti sukses. Ya. Kemudian akhiratnya lebih. Ya. Takwa ahli sujud kepada Allah, memiliki rasa takut tinggi kepada Allah, dengan sesama manusia berperilaku baik, ya pasti sukses lah. Ya. Makanya unik sekarang ini, ada orang sholat nggak pernah, ya kan, Al-Quran nggak pernah dibaca, pengen sukses. Dari mana jalurnya? Kalau memang ada sih, memang Fir'aun itu sukses, kurang ajar sama Allah, sukses dunianya. Tapi ingat, itu kan wilayah istidraj. Apa istidraj itu? Istidraj itu tipu daya dari Allah, siksa dibungkus nikmat, siksa dibungkus anugerah. Itu istidraj. Ya. Barangkali ada tukang mabuk, wah ini mabuk terus, duitnya kok ATM-nya penuh terus. Nggak usah kaget, istidraj. Ya kan? Istidraj. Lo orang kalau nggak iman kepada Allah, duitnya banyak, ngapain kira-kira? Ngapain? Duitnya banyak, nggak beriman kepada Allah, ngapain? Maksiat terus. Jadi ada, memang Allah itu sengaja ngasih duit banyak ke dia itu biar dia maksiat. Ya. Dikira hidup di dunia ini selama-lamanya. Padahal kain kafan sudah dijual di pasar Celancang itu. Itu bukan kain kafan siapa itu? Ya kan, kain kafan Abbas Saif itu. Ya kan, di Celancang. Ya. Ada di Celancang jualan kain kafan? Ada lagi itu apa? Batu nisannya komplit. Itu batu nisan siapa itu? Ya batu nisan kita. Makanya hati-hati. Ya. Orang kalau nggak bertakwa kepada Allah, hati-hati di saat dikasih kemudahan. Itu ternyata istidraj, tipu daya dari Allah Subhanahu wa taala agar dia semakin dalam nerakanya. Nah ini ya. Adapun orang yang selalu bertakwa kepada Allah, janji Allah banyak. Orang yang selalu bertakwa, memiliki rasa takut kepada Allah, hubungannya baik dengan sesama manusia, maka dia akan mendapatkan ma'iyatullah, maka dia akan mendapatkan wilayah senantiasa bersama Allah. Ya. Sehingga disebutkan dalam Al-Quran, wattaqullah wa'lamu annallaha ma'al muttaqin. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang bertakwa. Jadi kalau kamu ingin tahu siapakah orang yang setiap hari dengan Allah, ya mereka yang bertakwa. Bertakwa itu berada di wilayah ma'iyatullah, Allah selalu menyertai dia.
kemana-mana ditemenin oleh Allah. Ya. Kemudian yang kedua, keutamaan bagi mereka yang bertakwa sangat banyak. Allah akan kasih ilmu. Makanya kalau dia sudah dapat pangkat ma'iyatullah, berarti dia berada di wilayah kekasih Allah. Dan kekasih Allah itu nggak ada yang goblok, nggak ada. Waliullah itu nggak ada yang goblok. Kalau Allah ngangkat seorang wali bodoh, pasti akan dikasih ilmu oleh Allah. Kenapa? Karena ketakwaannya. Ya mungkin kita ngelihat ini orang potongannya kayak gini kok cerdas sekali, bajunya compang-camping, tapi ilmunya banyak. Ya karena Allah yang ngasih. Ya, Allah akan ngasih ilmu. Wattaqullah wa yu'allimukumullah. Bertakwalah kamu kepada Allah, wa yu'allimukumullah. Allah akan ngasih ilmu pada dirimu. Makanya pengen dapat ilmu banyak, ya takwanya dulu kepada Allah. Melanggar terus walaupun hafalannya banyak, hilang ilmunya. Nggak dikasih oleh Allah, nggak manfaat. Ilmunya hanya selembar rapot, ilmunya hanya selembar ijazah, ya kan? Makanya puyeng tuh, ya kan, lulus nggak dapat ijazah puyeng, ya kan? Tapi kalau orang takwa kepada Allah dikasih ilmu, nggak usah puyeng, ilmunya dalam hati kok, ya kan? Ilmunya dalam hati. Mula-mula, tapi nggak masalah, nak. Mula-mula nggak apa-apa. Orang belajar ilmu ngejar rapot, ngejar syahadah, ngejar ijazah nggak masalah. Yang manusia sekali itu. Kayak Imam Ghazali mula-mula ilmunya hanya di dalam bukunya, ya kan? Di saat bukunya diambil oleh perampok, Imam Ghazali akhirnya beliau meminta, tolong jangan kau ambil itu bukunya, karena itu tulisanku. Nah, makanya kata perampoknya, kamu ini belajar gimana? Ilmu itu di dalam hati, kok ilmu di buku? Kalau ini ilmu ini tak bakar, gimana kamu? Maka Imam Ghazali berjanji bahwasannya jika buku itu diberikan akan aku hafal, ya kan? Lah, dihafal di sini ada dua makna, hafal secara zahir atau hafal secara batin. Hafal secara batin apa? Takwa kepada Allah. Itu hafal secara batin. Makanya Imam Ghazali coba sekarang, oh masya Allah, menjadi rujukan ahli ilmu dan juga menjadi rujukan ahli tasawuf dan menjadi rujukan para wali, ya kan? Gara-gara apa? Menghafal ilmu yang di buku tadi itu, ya kan? Menghafal secara zahir dan menghafal secara batin, ya. Maka yang bertakwa kepada Allah akan dikasih ilmu manfaat, ya. Baik. Kemudian akan diampuni dosa-dosanya oleh Allah. Mereka yang selalu konsisten memiliki rasa takut yang tinggi kepada Allah, konsisten memiliki rasa takut untuk zalim kepada siapapun dari hamba-hamba Allah, mereka akan diampuni dosa-dosanya. Wa yukaffiru ankum sayi'atukum wa yaghfir lakum. Diampuni dosa-dosanya, dilepur dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Kemudian diantaranya hikmah lagi takwa kepada Allah. Ini kemarin sudah dijelaskan, ya, nggak apa-apa kita ulang. Orang yang selalu bertakwa kepada Allah, rasa takutnya tinggi kepada Allah, rasa takutnya tinggi untuk zalim sama manusia, maka dia oleh Allah akan dikasih kecerdasan hati, kepekaan hati. Jadi orang itu kalau pengen peka, takwa dulu kepada Allah, ya. Sehingga disebutkan, ya ayyuhalladzina amanu in tattaqullah yaj'al lakum furqana, ya. Hei orang-orang yang beriman, jika engkau bertakwa kepada Allah, niscaya Allah akan menjadikan kalian furqana. Furqana hatinya itu akan berada di wilayah furqon, faham mana yang tidak baik, mana yang baik, ya. Hatinya memiliki kepekaan tinggi dengan bertakwa kepada Allah, ya. Kemudian yang kelima, keutamaan yang kelima bagi orang yang bertakwa kepada Allah, Allah akan memberikan segala solusi, segala jalan keluar, dan memberikan rezeki dengan tidak diduga-duga. Wa may yattaqilla yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya akan dikasih solusi dan dikasih rezeki yang tidak diduga-duga.
ya kan? Makanya Syekh Mutawalli Sya'rawi dapat aduan dari jamaahnya ngadu curhat, Syekh doakan saya Syekh, utangku banyak Syekh, mudah-mudahan tahun ini bisa lunas, amin, kata Syekh Mutawalli Sya'rawi. Kamu kerja apa? Mohon maaf Syekh, saya kerja jaga diskotik, kata sang pemuda ini. Oh, jaga diskotik ya, pengen kamu bisa bayar hutang ya, pengen keluar kamu dari pekerjaan itu, jangan jaga diskotik. Syekh, saya ngambil pekerjaan di diskotik ini karena utangku sudah banyak dan susah nyari pekerjaan, kok malah suruh keluar. Apa jawaban beliau? Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Ya, takutlah kamu kepada Allah, niscaya akan dikasih solusi dan kamu akan dikasih rezeki yang tidak diduga-duga. Ya, itu. Ini Al-Quran, Ibu, Bapak. Al-Quran itu lebih keren daripada TV, bukan? Ini yang suka nonton TV, Al-Quran lebih dipercayai daripada TV atau Al-Quran? Benar. Oh, walau TV ngomong, ya kan, wah, suka dianggap Tuhan itu. Padahal TV itu Bapak Ibu miliknya manusia yang mereka butuh perputaran ekonomi dari televisi yang dia miliki. Bisa jadi ada orang masukin berita di televisi itu yang penting rame, ratingnya naik, duitnya banyak. Tapi kalau Al-Quran Bapak Ibu itu firman Allah. Allah sudah ngingetkan, wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Nah, ini barangkali, wah gimana Pak, kita nggak nikah wah, jomblo terus. Coba takutmu kepada Allah gedekan, nikah kamu dicari orang banyak. Lo gimana mau nikah Bapak Ibu? Ini ada orang, kenapa saya kok nggak ada yang mau? Bukan nggak ada yang mau, barangkali kamu punya kebiasaan jelek. Gimana nggak kebiasaan jelek gimana Bapak Ibu? TikTokan terus, laki-laki di messengerin terus, ya nggak laku-laku, ya kan? Coba kalau dia diem, takut kepada Allah, dicari oleh orang. Makanya kamu jangan takut, ya, jangan takut kamu, ya kan? Jangan takut gak laku, ya. Semakin dirimu takut kepada Allah, maka semakin banyak nanti yang ngantri, ya. Nah, ini. Bagaimana mau laku Bapak Ibu? Orang mau mikir mau mengambil nikah dia, Sabtu goncengan sama orang pakai kopiah putih, iya kan? Ahad goncengan pakai orang pakai kopiah hitam. Ya siapa Pak? Mau dijadikan istrinya ya mikir-mikir loh, anakku nanti warna hitam putih ini nanti, kan gitu. Coba yang konsisten, istiqomah, iya kan? No, kita nggak mau pacaran, nggak. Kita mengutamakan takut kepada Allah, dicari. Siapa yang mempromokan Allah langsung, Pak? Koneksi orang ahli iman itu Pak, koneksinya pakai hati, bukan koneksinya pakai wifi, pakai Facebook, pakai TikTok, bukan. Itu mah koneksinya orang fasik itu, ya kan? Maka jangan takut gitu loh, jangan takut. Wong Siti Maryam aja bagaimana? Siti Maryam aja nggak ada suaminya bisa punya anak, ya kan? Jadi jangan takut. Kalau sudah takwa kepada Allah itu jangan takut. Hatta hidupmu ada di tengah alas dicari oleh orang, ya kan? Kenapa? Karena Allah yang mempromokan. Tapi ingat, takut dulu sama Allah, ya kan? Merasa takutnya kepada Allah enggak. Kalau sudah disapa laki-laki itu, waduh, mukanya merah abang hijau. Wah, gimana itu? Ya kan? Dibilang, waduh hidungmu mancung, wah itu nggak bisa tidur. Ya gimana mau ada ahli iman nyamper kayak gitu itu, ya kan? Tetapi kalau kamu semakin menjaga, ya, perempuan itu semakin menutup Facebooknya, menutup TikToknya, menutup IG-nya, semakin menyala nilainya di hadapan Allah. Loh, kalau sudah semakin menyala nilainya di hadapan Allah, Allah tinggal ngomong sama orang-orang soleh, tuh sana tuh, itu ada bidadari dari surga, baru angetan turun dari surga itu, gitu, ya kan? Ya kan? Nah ini masya Allah fotonya dipajang di Facebook. Barangkali minat, kita lagi jomblo nih. Kacau ini orang.
kayak jualan terasi. Ya, kayak jualan terasi coba itu. Makanya ibu jangan takut, punya anak jangan takut gak laku. Ya kan, kalau anaknya ibu soleh soleha dicari orang, yang nyari orang soleh soleha. Ya kan, tapi kalau anaknya rongsok, wah ya wallahu a'lam. Ya kan. Nah ini jangan takut. Ya, insya Allah orang tua kami. Wong jodoh itu Bapak Ibu sebelum anak kita lahir sudah ditentukan oleh Allah kok jodohnya di mana. Makanya bener itu. Kenapa sih orang nyari jodoh itu muter-muter Bapak Ibu? Iya kan dari ujung kulon, ujung timur, ujung wetan, ujung ngalor, wis utara selatan, ujung-ujungnya samping rumahnya. Itu menunjukkan memang Allah yang ngatur jodoh. Makanya ente jangan ikut-ikut ngatur, tinggal pasrah saja. Ya kan muter kalau ngidul Bapak Ibu, tetangga desa ajib. Udah muter Jogja, muter Palembang, muter Pekanbaru. Itu menunjukkan apa? Memang Allah yang ngatur jodoh. Ya kan? Tapi bukan berarti kita tidak ikhtiar. Tapi ikhtiarnya yang benar dong, ikhtiarnya. Ya. Baik seperti itu. Kemudian yang terakhir, ya, Allah akan menjanjikan surga bagi mereka yang bertakwa. Innalil muttaqina inda rabbihim jannatun naim. Sesungguhnya mereka yang bertakwa kepada Allah, di hadapan Allah mereka akan dikasih jannatun naim, surga yang penuh dengan kenikmatan. Ya, sudah janji dari Allah itu sudah. Ya, pegangin itu. Ya, pegangin. Makanya santri mondok nyari apa? Pengen jadi orang yang bertakwa, biar dapat jatah tadi itu. 1, menjadi kekasih Allah. 2, dikasih ilmu. Ya, ilmu yang manfaat. 3, diampuni dosa-dosanya. Ya. 4, apa 4? Ya, 4, hatinya penuh dengan kepekaan, kecerdasan hati sama kecerdasan otak. Dengan bertakwa dikasih oleh Allah kecerdasan hati. Kemudian oleh Allah dikasih segala solusi kalau punya masalah, dan dikasih rezeki yang tidak diduga-duga. Kemudian yang terakhir masuk surga. Sudah, kurang apa coba itu? Itu janji dari Allah. Allah nggak pernah ingkar orang tua kami. Mustahil bagi Allah ingkar. Ya, Tuhan kok ingkar? Nggak ada. Yang sering ingkar tuh kita. Maka yang yakin kalau Allah nyuruh ittaqillah haitsu ma kunta, takutlah kamu dimanapun kamu berada. Mau kamu lagi jatuh ekonomimu, tetap takutlah kepada Allah. Mau ekonomimu lagi meroket setinggi-tingginya, takutlah kamu kepada Allah. Ya, mau dalam keadaan genting waktu apa, takutnya kepada Allah. Kalau lagi banyak jamaah gini, kalau sendirian baru ngekek di kamar, wah bebas. Bukan kayak gitu. Takwa kepada Allah itu dimanapun, kapanpun, dalam posisi apapun, tetap takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian ini kan nyuruh takwa. Nabi Muhammad itu cerdas, iya kan? Kalau kamu melakukan maksiat, wa'ad bi'isai'a al-hasanata tamhuha. Namanya manusia, disuruh perintah takwa kayak apapun, ya pasti ada wilayah kepleset. Maka kalau kamu melakukan kejelekan, ikutkanlah kejelekan itu dengan kebaikan agar menjadi penghapus. Iya kan? Wah tadi Masya Allah, tadi pagi ngomong kotor, atau tadi pagi sempat emosi, maka jangan dibiarkan emosi itu berlarut. Dalam ulama mengatakan jangan dibiarkan emosi itu berlarut 6 jam. Jadi malaikat pencatat kejelekan itu memberi tempo kepada manusia, itu kejelekannya tidak akan dicatat selama 6 jam. Itu biasanya kalau 6 jam itu ya pagi ketemu sore. Kan sore sudah pergantian lagi nanti. Iya kan? Kemaksiatan sore ya ketemu subuh nanti. Ya seperti itu. Nah, ini sebisa mungkin kalau kita melakukan kemaksiatan, maka hendaknya tutup dengan kebaikan. Ya maknanya di sini tobat. Ya kan? Kalau dosa gede harus tobat. Tapi kalau dosa-dosa kecil, majelis seperti ini aman. Dosa-dosa kecil, ya cukup, nggak usah tobat, hadir ke majelis kayak gini aman. Ya kan? Atau membaca Al-Quran sudah hilang itu. Pokoknya kemaksiatan kecil-kecil yang dilakukan oleh manusia, kemudian sebelum berlalu 6 jam kok dia tutup dengan kebaikan, infak, sedekah, zikir, qiyamul lail, sholat berjamaah, berbakti kepada orang tua, itu semuanya otomatis terhapus. Selama memang benar ditutup dengan kebaikan. Tapi kalau nggak ditutup dengan kebaikan,
Ya keterlaluan Bapak Ibu. Kok pelit pisan 6 jam berlalu nggak melakukan kebaikan? Ngapain orang itu? Ya kan? Ngapain? Berarti kalau dia nggak melakukan kebaikan apa? Maksiat dong. Maksiat satu belum ditutup dengan kebaikan, maksiat lagi. Maksiat sampai berlalu 6 jam. Wah, ini bahaya ini. Ya. Baik, seperti itu orang tua kami. Tapi kalau dosa gede, kalau dosa besar harus tobat. Ya. Dosa besar itu harus tobat. Apa bedanya dosa kecil, dosa besar Bapak Ibu? Iya kan? Orang-orang soleh Bapak Ibu tidak membedakan dosa kecil, dosa besar. Anggap semuanya dosa itu bahaya. Kalau nanti beda, walah dosa kecil nyantai hadir majelis, udah hapus kan gitu. Enggak. Orang-orang soleh itu tidak membedakan antara dosa kecil, dosa besar, semuanya bahaya. Ya, semuanya bahaya. Bahkan dosa yang paling parah itu kondisi orang yang melakukan dosa itu bagaimana? Kalau dia setelah melakukan dosa kok ternyata kondisinya meremehkan Allah, merendahkan Allah, ini dosa, ini dosa gede itu. Iya kan, karena merendahkan Allah. Apa ngintip orang, nah ini kan dosa kecil ini. Dosa kecil ini. Ya kan, nanti ngambil wudu udah hilang. Lah ini kurang ajar sama Allah ini, Pak. Kurang ajar sama Allah. Bisa nggak diampuni itu? Iya kan? Kayak anak kita Bapak Ibu. Anak kita lagi main bulu tangkis Bapak Ibu. Lagi nyemes kayak gitu, lupa. Karena main bulu tangkisnya di ruang tengah. Nyemes kayak gitu Bapak Ibu kena TV. TV-nya 60 in. Jebrak. Wes, retak itu TV. Akhirnya sama bapaknya, ibunya ditanya, "Nak, kenapa ini, Nak?" Tiba-tiba anak ini dengan lantangnya merebang, "Ulah Umi, duitnya Umi kan banyak, ATM-nya itu penuh, buat apa di ATM itu? Uang ke TV kayak gini aja, kayak gini." Nggak, Ibu. Ayo coba. Serampang itu anak itu. Iya kan? Cari kenapa itu? Semut yang geranggang itu. Semut merah itu. Kamu itu bukan minta maaf sama Umi, malah ngomong Umi, udahlah Umi, jangan dipermasalahkan ini. Ini kan kecil Umi, televisi kecil, duitmu arisan udah banyak Umi, kurang ajar ini. Tapi kalau dia ngomong Umi, Masya Allah mohon maaf Umi, nggak sengaja Umi nyemes, beda lagi. Sama, kita maksiat kepada Allah kalau ngeremehkan Allah marah. Makanya ulama mengatakan semuanya dosa itu bahaya, tergantung porsi dia melakukannya. Kalau ada penyesalan segede apapun dosa, jika nyesel, tobat, udah dihapus oleh Allah. Tapi dosa kecil nggak ada penyesalan, malah bangga diri, ya kan? Malam mabuk, pagi-pagi cerita, masih ada sisa tuh 1 kerat, barangkali mau join nanti malam. Ini bahaya ini, ya kan? Kata malaikat Israel, Sherlock bro, nah gitu. Mau dicari malam itu di mana gitu loh. Ya ini ajib ini, kayak punya surga ini orang, nawar-nawarin orang mabuk ini. Ya kan, hati-hati ya. Jangan ngajak orang melakukan jangan ngajak orang melakukan kejelekan. Tapi sebaliknya, ajaklah orang di dalam melakukan kebaikan. Jadi ikutkanlah kejelekan, tutupilah dengan kebaikan sebagai penghapus kejelekan tersebut. Wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin, dan berbudi pekertilah yang baik ya kepada sesama manusia.